Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan ini saya ingin coba berbagi ke teman-teman eh, terkait penggunaan template template indeks desa seperti yang saya share kemarin beberapa waktu yang lalu. Saya tampilkan video, kemudian ada template di sana, teman-teman kemudian mengcopy kuesioner yang sudah diisi, kemudian dipindahkan ke template dan akan muncul hasilnya. Cuman ternyata kemarin template yang saya buat itu ada perubahan. Ada perubahan dalam artian eh, yang awalnya itu saya kira template yang digunakan itu berasal dari indeks desa, ternyata berasal dari IDM. Nah, kemudian saya coba merubah. Oke, mungkin langsung saja saya coba share screen ya. Saya coba share screen bagaimana menggunakan template-nya itu. Teman-teman, kedengaran pas suaranya jelas tau nih? Halo? Jelas, Mas. Jelas, jelas. Kedengaran bang, kedengaran jelas jelas. Oke, ini kita coba buka. Nah, ini kemarin dari apa? Awalnya itu dari Mas Franky. Yo, sebelumnya terima kasih sudah bincang ke Pak Lurah, Pak Spelius ya. Intinya mengizinkan untuk uji coba apa namanya pengisian datanya. Langkah pertama kita ambil dulu datanya. Nah di sini ini teman-teman kelihatan ya ini apa namanya dashboardnya ya. Ya Halo, kelihatan bang, oke kelihatan. ya. Di sini udah jelas toh, kuesioner indeks desa sudah masuk 466. Oke, ini apa namanya intinya untuk kuesioner tidak ada masalah semua, sudah clear semua. Kemudian untuk yang isu desa dan perdesaan, mana nih? Isu desa dan perdesaan itu, oke. Nah, di sini juga sudah komplit ini, sudah 100%. Oke, langkah pertama kita download dulu datanya. Kita ambil di unduh inputan, ya. Unduh inputan. Kemudian kita klik ya, kita klik muncul di sini. Kemudian ini juga template masuk juga. Kemudian staf petugas desa, kemudian musyawarah desa, posyandu, RT, BUMDes, dan migran. Oke, ini data sudah saya download semua. Ini saya pindahkan ke dalam satu folder jadi lebih mudah. Tadi saya sempat buat namanya itu NTT. Oh ini dia. Buat sini. Oke, ini kita coba buka ya. Kita coba buka. Ini kita klik enable editing. Kita lihat dari inputan desa. Nah, hasil dari
tapi juga harus dilihat di dalam sudut pandang tujuan. Makanya di dalam KUHP nanti Halo, KUHP yang baru maaf tadi apa kita namanya menjelaskan gangguan soal teknis. tujuan perencanaan. Sekali lagi, di dalam KUHP yang baru Bentar, bentar. secara tegas menjelaskan soal Oke. Nah, ini adalah data yang diisi oleh desa. Di sini masih ada 2 item yang harus dicek. Kita coba lihat di sini. Kalau di sini agak susah ya. Nah, di sini. Ini apakah terdapat angkutan desa? Kemudian di sini bagaimana? Di sini 1 itu berarti tidak ada. 5 ada angkutan umum. Kemudian di sini beroperasi setiap hari dalam 1 minggu. Nah, ini kenapa muncul cek di sini? Ini karena ada kekeliruan di formulanya ya, teman-teman. Ada kekeliruan di formula, jadi munculnya dicek. Kemudian ada lagi di sini. Nah, ini rumah tangga. Ini dari template RTLH dia. Nah, mungkin di apa namanya di indeks ini sebetulnya sudah terisi, tapi tidak terintegrasi di apa namanya hasil kuesioner yang sudah diisi. Karena kalau ada kekeliruan, berarti di sini harus ada cek seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang isi desa dan perdesaan, di sini ada 24 yang belum terisi. Dan ini rata-rata yang 24 itu adalah data yang berasal dari template, teman-teman. Data yang berasal dari template. Kalau di website itu sudah terisi, tapi di kuesioner yang sudah di-download atau terisi itu formulanya itu belum terintegrasi, jadi munculnya 24 yang harus dicek atau di. Enggak. Oke, sekarang kita lanjut penggunaan template-nya ya. Oke, ini adalah template-nya. Di sini posisi masih 441 ya. 441 itu berarti belum terisi. Langkah pertama, kita tinggal copy saja datanya sini. Inputan desa ya. Di sini, nah saking banyaknya, kita buat view. Kita klik view ya. Kemudian kita split. Nah, kita bagi layarnya menjadi atas dan bawah. Nah, kemudian ini kita scroll down ke bawah. Cukup dari sini ya. Sampai paling bawah sendiri. Oke. Sampai paling sini kita copy. Duh, maaf ini putus ini terus nih. Maaf ya. Terakhir tadi nyampe mana ya? Nah, Serengki tadi nyampe mana terakhir yang tadi saya bahas itu? Eh, mau copy hasil download ke template itu. Oke, kita lanjut Ya, ya. sama. Copy apa namanya? Copy hasil downloadan. Ini hasil downloadannya ya. Ini cuma kurang 2.
Ini template-nya. Ini 441. Di sini, di template ini, dia posisi masih kosong semua ya. Kemudian ini nanti hasilnya teman-teman bisa lihat ini semua. Kemudian ini untuk hasil saya bagi dua, satu potret, satu landscape. Jadi kalau potret nanti bentuknya seperti ini. Ini ada 22 lembar. Kemudian untuk landscape seperti ini. Ini 9 lembar. Ini kenapa saya buat seperti ini agar mudah jadi membaca datanya. Oke. Kemudian untuk Resul itu nanti skor IDM-nya itu, skor indeks desanya. Jadi di sini, jadi ini adalah informasi yang harus dipahami sama teman-teman. Jadi nanti ketika di sini muncul error atau cek kembali atau apa, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nanti teman-teman tinggal ini apa namanya? Tinggal fokus ke keterangan yang di dalam tanda kurung dan kurung buka dan kurung tutup ini. Ini adalah lokasinya. Jadi contoh kayak F321 ini cek persentase RTLH 321. Kita lihat di sini baris 321. Nah, di sini kan belum ada dia. Seperti itu. Kemudian ini untuk resulnya nanti ketika semua sudah terisi, nanti akan muncul total skornya berapa. Kemudian nanti statusnya juga akan muncul di sini. Kemudian untuk rumusan, ya, rumusan itu kaitannya dengan kegiatan yang nantinya dapat dijadikan referensi bagi penyelenggaranya, bagi desa dan stakeholder atasnya itu. Jadi ada apa namanya? Ada pusat itu berarti terdiri dari kementerian, kemudian badan dan lembaga, kemudian dari provinsi ada, kemudian dari kabupaten, desa dan swasta. Ini rumusan ini saya buat ada 3. Jadi yang pertama itu adalah hasil dari yang kuesionernya itu, yang orinya cuman ini nanti teman-teman ketika download itu mau ngeprint jumlahnya 85 lembar. Dari seperti ini saya coba ringkas menjadi seperti ini. Ini saya jadikan 15 lembar. Ini informasinya sudah ada semua. Kemudian saya juga buat seperti ini. Saya buat dua tambah pilihan lagi. Yang satunya seperti ini. Jadi yang sama itu tertulis ya. Tapi yang satunya lagi itu saya langsung gabung. Jadi agar tidak terlalu rame. Ini hanya 12 lembar. Oke. Sekarang kita coba untuk mengkopinya data. Mengcopy data dari yang isian kuesioner yang diisi oleh desa. Dari sini kita blok sampai paling bawah. Ya. Kita copy. Kemudian kita isi di sini. Di nama petugas ya mulainya ya. Kita copy biasa aja, itu aja. Akan muncul seperti ini, kita klik aja yes to all. Bentar lagi loading ya. Kok mati? Piye. Oke, nyala lagi dia. Oke ya. Nah, ini sudah terisi.
Jadi yang di sini adalah hasil kopian yang dari dashboard. Di sini ada 2. Kemudian kita pindah ke isu desa dan perdesaan. Di sini juga kita split lagi datanya. Kita bagi jadi 2 bagian, atas dan bawah. Terus kita scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah, kemudian tinggal kita copy kayak tadi. Copy. Kemudian kita pindah ke template. Kita masukkan di sini ya. Di sini. Ini masih 1387, kita paste di sini. Yes to all ya. Kita klik-klik aja seperti ini, tidak apa-apa. Oke. Ini ada 24, nanti kita bisa tahu ya. Kita bisa tahu mana data yang terisi, belum terisi. Jadi contoh yang cek ini. Nah, kita lihat yang sini, belum terisi. Nah, belum terisi berarti yang rumah tangga ya. Rumah tangga coba kita buka sini. RTLH. Oke, kita fokus di sini. Isinya 32. Kita klik aja sini. Kita klik 32. Oke, unggahan selesai ya. Unggahan file sudah selesai. Kemudian untuk isu desa dan perdesaan, di sini masih ada 24 yang belum terisi. Kita pilih belum terisi. Oke, nah di sini kita bisa lihat rata-rata isiannya yang belum terisi adalah template-template. Nah, ada BUMDes, ada apa. Jadi nanti teman-teman bisa memasukkannya secara manual. Gitu. Kemudian sekarang kita lari ke hasilnya ya. Jadi setelah kita copy datanya ini, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat di potret ini. Nah, di sini sudah tertera hasilnya seperti apa. Nanti tinggal kalau mau ngeprint tinggal pilih ini aja. Ini ada 39 berarti ada yang kebablasan ini. Nanti teman-teman bisa mengeditnya. Jadi ada baris yang kelewatan itu. Tak foto, ngadu. Oke. Kemudian ini untuk yang potretnya ya. Ini potretnya. Ini mari makan. Full. Kemudian ini landscape-nya. Ini landscape-nya teman-teman bisa lihat sendiri nanti hasilnya. Ini sudah ada informasi-informasi. Oke. Sudah. Kemudian ini adalah hasilnya, resultnya. Nah, skor, layaran dasar, semuanya. Muncul di sini semua. Sama sampai dengan hasil skor dan statusnya. Kemudian untuk rumusan, nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Rumusan nanti, yo tinggal nanti intinya terserah teman-teman atau desa mau menggunakan yang mana. Bisa menggunakan yang versi dari Kementerian Desa ya seperti ini bentuknya.
Ada 85 lembar. Teman-teman juga bisa ngedit sebetulnya. Ini tinggal dipilih ke folio, kemudian landscape. Nah, berkurang 69, kemudian marginnya tinggal diganti ke narrow. Nanti tinggal penyesuaian aja bagian sini. Nanti akan berkurang dia jumlah halamannya. Kemudian ini yang versi pertama saya. Ini ada 16 lembar. Teman-teman bisa menggunakan ini juga. Cuman ini satu-satu. Jadi misalkan ada yang sama, ya tetap dua-duanya terisi. Tapi ketika yang rumusan 2, ini tak jadikan, tak gabung, tak merge. Jadi contoh ini perlu menambahkan yang ini, maka di sini saya jadikan satu, saya gabung jadi satu. Jadi tidak seperti di sini ada, di sini ada, tidak di sini ada gitu. Jadi agar lebih membacanya itu agar lebih ringkas lah. Nah, ini penampakannya seperti ini ya. Ini ada 15 lembar. Nanti untuk penataannya tinggal teman-teman sesuaikan aja. Mau dibuat seperti apa. Nanti tinggal permainan di apa namanya? Di bagian sini-sininya di apa? Di tinggiin atau diperkecil atau seperti apa ya terserah teman-teman. Oke, kiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk filenya ya. Untuk filenya saya sharing di grup ya. Saya sharing di grup dan juga saya sharing di apa di forum ini. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan atau apa? Monggo. Oke, Mas Ferengki, udah paham? Baik, saya rasa itu sangat membantu kami, Pak Bang Arif. Tidak ada pertanyaan lagi karena memang sudah lengkap cara untuk mengolah data ide-ide yang sudah desa buat itu akan mempermudah kami untuk bisa mengetahui tingkat skornya, lalu nilai idenya, lalu status idenya itu. Jadi sangat berterima kasih ke Bang Arif karena sudah membantu kita sih untuk bisa di tingkat kecamatan melakukan verifikasi. Ini mungkin bisa dipakai untuk saat di kecamatan sih bersama pihak kecamatan untuk melakukan verifikasi. Jangan sampai di tingkat desa itu ada inputan yang mungkin tidak benar, maka di tingkat kecamatan menggunakan form ini akan ketahuan sih inputan itu sudah sesuai atau belum, lalu nilainya itu sudah sesuai atau belum, sehingga kecamatan itu bisa menentukan data ini valid atau tidak. Oke, oke. Jadi ini sangat membantu Bang Arif. Oke. Makasih ya, ndak manggil Pak. Ya, Ayo yang lain ada pertanyaan? Untuk Mas Rengki PD ya, Mas Rengki ya. iya Bang, saya pendamping desa, PD. Oh, jadi pendamping desa. Oke. Saya PLD Mas, PLD rasa TA ini. pendamping lintas desa saya. Oke, saya coba share filenya ya, yang tadi. Oke, siap Bang. Kira-kira untuk rumusan mau pilih yang mana? Yang versinya Kementerian Rumusan yang Desa, tadi yang lebih itu yang 15 lembar itu Bang Arif. 15 lembar. Nggak pilih Nah, yang itu 12 kan bisa, lembar. Kalau 12 lembar kan ibaratnya lebih simpel, nggak terlalu apa iya ya. namanya.
Tidak terlalu ribet banyak bacaannya toh. Iya ya, karena Cepat. itu kan bisa dipakai saat musyawarah penetapan data itu kita tampilkan yang itu saja rumusannya itu sehingga kalau forum merasa bahwa inputan itu rekomendasi rumusan itu masih ini ya diperbaiki sebelum berita acaranya itu diunggah untuk submit verifikasi dan juga menjadi bahan untuk RKPDS 2026 kegiatan apa yang muncul di rekomendasi di rumusan itu bisa disepakati untuk bisa direncanakan dan dianggarkan di 2026 untuk bisa merubah nilai indeks desa tahun 2026 nantinya. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Tadi saya mau masuk di Zoom yang di-share sama Pak Mustaqim. Saya kira itu umum, ternyata tidak umum. Jadi hanya terbatas. Jadi akhirnya saya tidak masuk situ. Itu untuk Sulawesi Selatan kalau tidak saya Sulawesi Tenggara ini ya. Sulawesi Tenggara ya. Sulawesi Tenggara. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk filenya saya share di grup ya. Oke siap Bang Arif. Ini filenya mau saya dandani dikit. Nanti saya Oke coba siap. share di grup ya. Nanti kalau ada kesulitan nanti tinggal japri aja, jangan sungkan. Oke siap Bang. Untuk rekap itu, untuk rekap, jadi nanti selain ini kan yang tadi saya sampaikan itu kan untuk desa ya, Ya. untuk desa. Jadi hanya satu desa saja. Kecamatan tidak bisa apa namanya, tidak bisa melihat datanya itu. Nah, Ya. kemudian eh, nanti untuk yang di kabupaten, kecamatan, kabupaten, provinsi, nanti mungkin modelnya seperti ini nanti yang akan saya coba share. Cuman ini masih dalam proses pengerjaan, belum total selesai semua. Nah, ini nanti hasil dari apa namanya rekapan Di tingkat kecamatannya Mas. kecamatan, kabupaten, provinsi, Oh ya. sampai nasional. Nah, ini jadi memang kayak di kecamatan, tempatmu kecamatan mana, nanti ketahuan nanti yang Kepala desa ada berapa, ada sekretaris berapa desa berapa. yang Oh ya. permannya. Nah, kemudian ini untuk jumlah penduduk di desanya dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Ini luas wilayah ya, sorry. Luas wilayah. Kemudian ini nanti untuk garis pantai. Ya, intinya nanti suatu wilayah akan mengetahui berapa jumlah desa yang sudah yang mempunyai atau belum mempunyai, yang sudah ada atau yang belum ada terkait masalah pertanyaan kuesioner. Dari sini juga kita bisa tahu kayak sekdes itu nanti bisa sekdes di NTT itu ada berapa banyak sih laki-lakinya, perempuannya, terus jenjang pendidikannya seperti apa. Seperti itu Mas Rengki.
Ini baru nyampe di mana nih ya? Baru nyampe di kesehatan. Belum belum nyampe di apa namanya? Yang lainnya belum. Kemudian sebetulnya dari data indeks desa itu nanti bisa dibuat seperti ini loh. Nah, ini adalah profil ya. Ini adalah profil, kelihatan ya Mas Rengki ya dan teman-teman ya. Kelihatan, kelihatan. Jadi ini adalah profil perangkat kepala desa, perangkat desa. Contoh misalkan di NTT ya. NTT kita lihat sini IDNU. Nusa Tenggara Timur ya. Ya, Bang. Kabupatennya Timur Tengah Utara. Timur Tengah Utara. Timur Tengah Utara. Oke, kita lihat Ya. Timur Tengah Utara. Oke, gini. Timur Tengah Utara. Oke ya. Nah, kecamatannya apa? Insana Barat. Insana. Insana Barat ini ya. Iya, iya. Oke. Nah, di sana ada 12 desa ya. Iya, iya. 12 desa. Nah, jadi ada yang kadesnya itu yang definitif ada 2. Kemudian pejabatnya ada 9. Yang laki-laki, yang perempuan ada 1. Nah, ini profil pendidikannya ini. KKDesnya itu ternyata ada yang lulusan SLTA. Ya, sebanyak 4 orang. Kemudian yang lulus, yang sekdes ya, itu ada 7 orang lulusan SLTA. Nah, di sini yang tamat sarjana ada 5 orang untuk kades, sekdes ada 3. Nah, ini untuk apa namanya perangkat desanya, kemudian sama stakeholder desa. Jadi di sini ada kau kasih kasih pemerintah ya, pemerintah, kemudian kesranya laki-laki ada berapa, perempuan ada berapa, termasuk RT RW-nya. Seperti itu, Mas. Membacanya mudah apa enggak seperti ini? Nah, Bang, Bang. Hmm? Sudah dipahami. Mudah ya, mudah dipahami ya. Iya, iya. Iya. Jadi ketika data seperti ini, kabupaten punya, provinsi punya, pusat punya, dia kan bisa mengetahui mana sih yang paling banyak proporsinya itu. Jadi nanti kaitan dengan peningkatan kapasitas Siap, siap. perangkat desa atau kepala desa seperti itu. Oke, tinggal 1 menit lagi. Ada lagi pertanyaan? Karena waktunya hanya 40 menit untuk Zoom gratis ini. Tidak ada ya? Oke. Nah, cukup, Bang Rif. Oke. Ya. Oke, berhubung sudah cukup dan saya rasa agak mudah dipahami, jelas. Kiranya saya tutup Zoom ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk filenya nanti saya akan share di grup dan nanti tolong saya minta bantuan teman-teman untuk nge-share ke yang lain. Jadi agar lebih mudah ya digunakan. Ya, Siap. kiranya saja.